These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Perang Vietnam, atau dengan nama lainnya Perang Indochina Kedua, adalah perang brutal dan mematikan yang terjadi di semenanjung Indochina. Saat ini adalah wilayah Vietnam, Laos, dan Kamboja pada tahun 1955 hingga 1975. Perang ini dilakukan terutama oleh kekuatan komunisme Vietnam Utara dengan sekutunya Viet Cong melawan Vietnam Selatan yang mendapatkan dukungan langsung militer Amerika Serikat. Perihal asal mulanya, terdapat perbedaan pendapat pada masyarakat mengenai penyebab sejatinya konflik ini, mulai dari teori domino efek, imperialisme, isu politik domestik, dan lain-lainnya. Pada video presentasi ini, kami akan membahas secara lebih spesifik peran aksi militer Amerika Serikat sebagai instrumen yang mendukung kebijakan luar negerinya pada panggung global. Sebagai salah satu kekuatan besar, Prancis telah menguasai wilayah Indochina sebagai koloninya sejak akhir abad ke-19. Setelah okupasi yang berlangsung beberapa puluh tahun, upaya-upaya kemerdekaan yang timbul berusaha untuk mengusir pengaruh Prancis dari Indochina. Salah satunya adalah gerakan yang berbasis komunisme, Viet Minh, yang dipimpin oleh Ho Chi Minh. Dengan dukungan rakyat kecil yang besar, mereka mampu menjadi ancaman yang signifikan terhadap Prancis. Sehingga sebagai seutuhnya, Amerika Serikat turut membantu Prancis untuk melawan pemberontakan tersebut. Intervensi Amerika Serikat secara penuh, yaitu pengiriman pasukan di wilayah Vietnam, dianggap bermula sejak insiden Teluk Tonkin. Jumlah korban yang meninggal akibat perang ini diperkirakan mencapai 3 juta jiwa. Perang ini merupakan salah satu rangkaian perang proksi, yakni metode perang menggunakan aktor boneka dalam mencapai kepentingan di suatu wilayah dari Perang Dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet. Perang Vietnam juga dikatakan sebagai puncak dari Perang Dingin di Asia Tenggara. If we withdrew from Vietnam, the communists would control Vietnam. Pretty soon, Thailand, Cambodia, Laos, Malaya would go. If this little nation goes down the drain and can't maintain her independence, ask yourself what's going to happen to all the other little nations. Kontestasi ideologi yang merupakan konflik utama Perang Dingin berkembang pesat di Asia Tenggara. Amerika Serikat yang merupakan blok barat turut serta dalam memberi pengaruh di wilayah ini untuk membendung pengaruh komunisme. Sebagai hegemon dan polisi dunia dalam Perang Dingin, Amerika Serikat melakukan berbagai intervensi agar tercipta wilayah Asia Tenggara yang bebas, independen, dan demokratis. Akan tetapi, intervensi ini justru ditolak oleh beberapa negara. Contohnya adalah Presiden Soekarno yang justru mendekatkan diri ke Tiongkok dan Korea Utara dengan membentuk poros Jakarta, Peking, Pyongyang. Salah satu alasan keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam disebabkan oleh sikap Amerika yang anti-komunisme. Sikap tersebut diawali sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua dan kebangkitan Uni Soviet. Para pembuat kebijakan Amerika melihat komunisme sebagai ancaman langsung terhadap keberlangsungan ideologi dan konstitusi Amerika Serikat. Hal tersebut terlihat jelas ketika berlangsungnya Perang Dingin. Salah satu manifestasi terbesarnya adalah Truman Doctrine, yang merupakan kebijakan Amerika Serikat dalam mendukung Yunani dan Turki melalui bantuan ekonomi dan militer, agar mereka tidak beraliansi dengan Uni Soviet yang menganut paham komunis. Kebijakan ini pula membuktikan bahwa Amerika Serikat mengupayakan penahanan persebaran komunisme di negara-negara asing. Selain Truman Doctrine, keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam juga menjadi salah satu upaya pembendungan komunisme. Hal tersebut terlihat ketika Presiden John F. Kennedy mengirim sebuah tim untuk melaporkan kondisi di Vietnam Selatan, di mana terdapat perpecahan antara faksi komunis dan non-komunis pada tahun 1961.
Tim ini menyarankan agar pihak Amerika Serikat memberikan bantuan militer, ekonomi, dan teknis untuk membantu DIM menghadapi ancaman dari Viet Cong, yakni kelompok pemberontak Vietnam Selatan yang mendukung komunisme. Amerika menerapkan pola tindakan strategi ekspansi kebijakan luar negeri yang dikenal sebagai Grand Strategy. Nah, dalam pengaplikasiannya itu, Grand Strategy itu dapat dibagi menjadi dua, yakni Preponderance dan Offshore Balance. Preponderance itu berarti pemfokusan aspek militer sebagai upaya membendung komunisme, yang mana implementasinya dapat dilihat dari resolusi konflik. Pada waktu itu, Amerika lebih mengutamakan penguatan alutsista dan sumber daya kemiliterannya, karena ia memandang power militer itu lebih tersentral, sehingga dapat diarahkan pada lini kekuatan yang lebih general. Nah, meski begitu, penggunaan instrumen ekonomi itu sebenarnya juga berpotensi menghasilkan output yang sebanding, bahkan lebih besar. Yang mana diproyeksikan kondisi Vietnam akan seperti Yunani dan Turki dalam doktrin Truman. Penggunaan instrumen militer sebagai prioritas kebijakan luar negerinya ini dapat tercermin dari pengerahan 2,7 juta personel militer, lalu penggunaan persenjataan seperti selongsong panjang, peluru, mesiu, dan granat. Dan dalam kurun waktu 10 tahun, 1965 hingga 1975, Amerika Serikat telah menjatuhkan 7,5 juta ton bahan peledak, yang mana setara dengan 2 kali total bahan peledak yang dijatuhkan dalam Perang Dunia II. Nah, penggunaan senjata yang sedemikian masifnya ini mengindikasikan pesatnya perkembangan iptek pada masa itu. Nah, selain itu, bukti nyatanya itu dapat dilihat dari penggunaan helikopter secara luas pertama kali dan penggunaan radio komunikasi sebagai alat komunikasi personel militer Amerika Serikat. Akan tetapi, terlepas dari segala kecanggihan strategi dan alutsista militer yang dia miliki, Amerika Serikat tetap tidak mampu mengalahkan strategi militer konservatif pasukan Vietnam. Dengan begitu dapat disimpulkan, alutsista dan kekuatan militer yang dikerahkan AS dalam perang ini dilihat sebagai peradaban terdepan yang berhasil mengembangkan ipteknya, sekaligus gagal dalam melihat gambaran luas mengenai pergerakan strategi militernya sendiri. Perang Vietnam seringkali juga disebut sebagai the first televised conflict, atau konflik pertama yang disiarkan secara langsung kepada publik. Hal ini berkaitan erat dengan kecepatan persebaran informasi kepada publik, berkat kemajuan dalam teknologi perekaman, kamera, dan penyiaran televisi. Pada saat itu, untuk pertama kalinya, para jurnalis mampu membawa peralatan mereka langsung ke tengah kesengitan medan tempur. Hal tersebut menyebabkan persepsi publik, terutama di antara kalangan muda, menjadi cenderung melawan keberlanjutan Perang Vietnam dan menuntut pemberhentian perang serta pemulangan para tentara. Tekanan anti-perang yang besar dari publik ini berpengaruh terhadap keputusan Amerika Serikat untuk akhirnya menarik diri dari Perang Vietnam. Dari penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa Perang Vietnam merupakan salah satu proxy war, yakni metode perang menggunakan aktor boneka lain dalam mencapai tujuan, dan metode ini lazim digunakan saat Perang Dingin. Keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Vietnam merupakan salah satu bentuk pembendungan persebaran komunisme dengan memberikan bantuan militer. Keterlibatannya disebabkan oleh adanya teori domino yang menyatakan bahwa apabila satu negara Asia Tenggara jatuh ke komunisme, maka negara lain juga akan mengikuti. Hal ini selaras dengan pernyataan Sunday dalam artikel jurnalnya yang berjudul Utility of Military Strategy as an Instrument of Foreign Policy, yaitu negara-negara yang ingin menjadi serious players dalam sistem internasional harus bisa menentukan bagaimana cara menggunakan kekuatan militer untuk mendukung kebijakan luar negerinya. Selain itu, perang ini juga melibatkan pembentukan opini publik yang kemudian menimbulkan tuntutan agar Perang Vietnam diberhentikan dan mengakibatkan mundurnya Amerika Serikat dari Perang Vietnam. Bagi rakyat Vietnam sendiri, pada akhirnya perang ini bukanlah tentang komunisme, melainkan kemerdekaan.